warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Repro, kembali lagi bersama kami di Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Oke. Nah, hari ini seperti biasa saya Anggit Haliosinova Dan saya Aden Kapsa akan menemani sore hari ini, hari Betul, Jumat tanggal betul. 20 November 2020 selama 1 jam ke depan Betul dengan sekali. pembahasan yang Cukup sangat menarik. oke. Dan seperti biasa bagi para Sobat Repro yang sudah bergabung, silahkan nyatakan hadir di kolom komentar. Dan juga saksikan siaran ini sampai selesai. Terus juga tag 5 orang teman kalian di kolom komentar. Ya, Karena ada giveaway di akhir ya. iya siap. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya nanti akan ada kuis berhadiah bagi para penonton Betul sekali. yang bisa menjawab pertanyaan dari kami dengan cepat dan tepat. Betul. Dan juga bagi para penonton yang interaktif selama siaran berlangsung. Betul sekali. Oke. Nah, hari ini dengan tema flashback from peer educator, artinya kilas balik dari peer educator Iya, ya. pendamping sebaya. Pendidik Pendidik sebaya. Kalau dilihat dari arti, diartikan satu-satu, pendidik sebaya, peer Betul educator sekali. ya. Jadi memang kalau menurut Kak Ade nih, Betul. sebelum kita kenalan dulu harusnya ya Kak Ade. Kenalan sama siapa? Kenalan maksudnya tuh kita tuh apa? Oh gitu. iya, ya sok. Mau dulu. Oke, kalau seandainya kita melihat kembali ke belakang gitu, intinya kita flashback ke beberapa tahun yang lalu ya. Saya ini merupakan salah satu siswa atau siswi dari SMA Negeri 1 Bongas yang pada tahun 2000 berapa sih 2012 ya? 2015 dilatih menjadi salah satu peer educator di Kecamatan Bongas. Betul. Artinya kita adalah, maksudnya saya adalah peer educator dari SMA Negeri 1 Bongas angkatan pertama yang dilatih oleh Yayasan Kusuma Bongas bersama dengan Yayasan Kusuma Buana Jakarta. Betul sekali. Nah, silahkan. Dan juga saya, Aden Kapsa, saya itu sama. Saya menjadi PE itu tahun 2015, dilatih pertama kali adanya program Empower di Kecamatan Bongas khususnya. Iya. Dan juga saya sebagai salah satu PE dari SMKNU Pembangunan Bongas. Jadi selama kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun saya menjadi PE di Kecamatan Bongas ini, dan alhamdulillah ada beberapa prestasi yang kita buat. Iya, betul sekali. Jadi kalau dilihat berarti itu pertama kali ya? Betul, ya? betul. Berarti kalau tadi pertama kali saling menceritakan ini Mbak ya berarti. Betul. Ya? Saling menceritakan bagaimana sih pengalamannya masih pertama kali di saat diundang untuk mengikuti pelatihan nih. Siapa dulu nih? Ini pertanyaannya kita saling nanya aja ya teman-teman. Jadi memang karena kita itu berangkat dari peer educator dari sekolah masing-masing pada saat itu, dan kebetulan satu angkatan ya, Kang Ade tahun 2015 itu pertama kalinya peer educator ada di Kecamatan Bongas ya. Betul. Mungkin Bang itu yang nanya-nanya sama saya karena saya bingung mau nanya apa, karena saya hampir udah berapa tahun saya, apalagi kan saya kerjanya udah pernah kesana kemari dan beberapa kegiatan juga udah lupa terkait dengan kegiatan-kegiatan peer educator pertama gitu, atau PE ya. Biasa kita panggilnya itu PE, peer educator atau pendidik sebaya. Oke. Jadi sebelum kita tanya-tanya Kang Ade ya, betul, teman-teman, di sini kita mau nyapa-nyapa dulu bagi para penonton yang sudah hadir. Di sini ada Kang Odista Rekap Prasetra hadir. Ya, selamat sore Kang Odis. Kang Odis, halo, selamat sore. Ini dari komunitas STC ya? Betul sekali. Terus kemudian ada Kang Sodikin Ceblok ya, yang menjadi hadir. udah dapat rencana penggemar terbaik. Ya, Kang betul sekali. Sodikin. Kang Sodikin Ceblok ini dari komunitas PPP atau Penanggul ya. Betul. Komunitas Penanggul. Dilanjut yang penggemar terbaik juga, yaitu ada Zahrani Moon. Halo. Apa kabar? Bagaimana Taiwan? Teteh, ya. Teteh. Halo, apa kabar di Taiwan? Sehat selalu dan juga lancar-lancar terus kerjaannya, rezekinya di sana. Amin. Nah, kemudian ada Kang Agus Supriyadi hadir. Hadir. Ini
dari komunitas Brigas ini. Betul. Ya, dari Kang Agus nih. Terus ada ini dia membalas. Dia menyebut Kang Agus. Betul. Nah, jangan lupa bagi para teman-teman yang sudah hadir atau sudah bergabung di siaran Bongas Rumpi hari ini, jangan lupa nyatakan hadir dan share share siaran Bongas Rumpi hari ini untuk mengajak teman-teman yang lain nonton juga. Selain itu boleh banget nih kayak Kang Agus ya, nyebutin nama teman-temannya supaya nonton gitu ya di kolom komentar. Minimal 5. Maksimal sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya gitu loh. Kalau bisa satu komunitas suruh nonton. Betul. Satu Mungkin komunitas linknya ini bisa di share di grup komunitas, kan kadang-kadang anak komunitas yang punya grup sendiri untuk betul. komunikasi kan. Teman-teman juga bisa tuh di share ke grupnya. Ya, ini kita masih menunggu para kehadiran peredukator yang angkatan ke-6. Betul. Masih belum pada hadir ini. Bahkan angkatan-angkatan yang sebelum-sebelumnya juga masih belum hadir. Aduh, senior datang. Malu kalau senior datang. Halo Mas Siapa? Iong. Oh, disapa dulu Kang Adi nih. Halo Mas Iong dari Jakarta. Selamat sore. Aduh. Aku kok nggak disapa ya, Jedul. Ayo penuh. Inilah duit maut katanya. Halo Mas Iong. Halo, kayaknya tahun ini kita nggak bisa ketemu secara langsung Betul. ya. Karena peringatan Hari AIDS Sedunianya, Virtual. ya secara virtual kita masih terus menerapkan atau mematuhi peraturan. Mas Iong jalan-jalan mulu Mbak Anggit. Ya Allah, jalan-jalan terus. postingannya di sini. Ampun. Halo, di sini halo ya Allah, luar biasa. Sehat selalu Mas Iong. Ya, betul Rezekinya sekali. lancar terus. Amin ya Allah. Ya, sekedar pemberitahuan juga bahwa ini Mas Yong ini merupakan salah satu pelatih Dance for Life kita juga ya. Betul, pertama banget. Pertama kali, tahun berapa itu Kak Ade? Berapa Ayo, ya? tahun 2015 itu tuh, masih 2015 karena sebelum Ya. HAS itu tuh. Pas waktu itu saya Latihannya perwakilan dari SMKN Membangun itu latihannya di SMKN 1 Bongas. Nah, ya, berarti kalau saya ditilik dari sejarah, SMK Negeri 1 Bongas itu adalah tempat lahirnya Dance for Life Betul. di Kecamatan Bongas. Tempat ya. bersejarah lahirnya Dance for Life yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Aduh, ini luar biasa sekali nih SMK Negeri 1 Bongas nih ya. Betul. Nah, kalau nggak salah kita waktu itu latihannya cuma sehari ya. Betul. Dan juga waktu itu kita belum tahu musiknya kayak gimana, Bang. Iya, betul sekali. Jadi pada saat itu masih pakai alat musik Iya, ya. pakai djembe. Wis. Kalau mungkin anak-anak reggae, anak-anak komunitas tahu djembe itu Iya. alat musik yang kayak apa ya, kayak Kendang. iya kayak Jadi kendang kayak kendang. gitu ya. Jadi cuman ketukannya pakai itu doang dan kita berusaha untuk mengikuti irama yang diketuk oleh teman-teman dari Yayasan Kusuma Buana Jakarta. Dan kebetulan itu dengan Yayasan Pelita Ilmu Dan dari juga YPI. YPI. Dan Dance for Life ini punya Redguards WPF Indonesia ya. Jadi Iya. bekerja sama antar lembaga-lembaga yang memang aktif untuk ibaratnya menekan atau memukul mundur penyebaran virus HIV. Betul sekali, karena salah satu ikonik menurut Ya. saya, ikoniknya Ya, ikon. Kecamatan Bongas itu Dance for Life, karena hampir seluruh Kabupaten Indramayu itu tarian Dance for Life itu pertama kali dikenalkan itu di Kecamatan Bongas. Kita Ya. luar biasa sekali, Sekali. luar biasa. Apresiasi untuk para Gen of Change, artinya para remaja yang sudah memahami, Betul. sudah belajar, Betul. bahkan sudah hafal gerakan-gerakan Dance for Life ini, karena mereka adalah salah satu, bukan kalian adalah agen perubahan yang merupakan ibaratnya ikon dari Dan juga Dance for Life Indonesia itu kalau sendiri. misalkan teman-teman yang udah bisa dance for life itu patut berbangga diri. Ya, Kenapa patut Kang Ade? Karena tarian dance for life itu tarian internasional, Mbak Anggit. Oh iya, bukan hanya Indonesia. Bukan ya? hanya Indonesia, ternyata hampir seluruh dunia itu ada. Dan Iya. juga ciri khasnya itu di pertengahan tariannya. Iya. Kalau kita ada kecap, Iya. ya enggak, terus Ada juga ada jaipong. jaipong. Nah, di situ perbedaan antara dance for life Indonesia dan Iya. dance for life negara lain Iya, gitu ya. negara-negara lain. Jadi memang Dance for Life ini kita bangga juga ya sebagai kecamatan, salah satu kecamatan yang memang menjadi lahirnya Dance for Life. Betul, ya. betul. Sangat-sangat bangga. Iya. Dan memang sudah ibaratnya sudah mendarah daging di Bongas dari tahun 2015 ya. Tahun 2015, sekarang tahun 2020 5 tahun 5 ya. tahun. Jadi kalau di jumlah
berapa orang yang bisanya itu kita sudah Udah. tahu berarti ya. Ya Ratusan ya, ribuan bisa kayaknya sudah ribuan ini. karena setiap kali kita hitungnya minimal ya bang, minimal 1 tahun itu satu sekolah, kita kan ada 10 sekolah, satu sekolah itu 10 orang, Iya, itu 100. minimal banget kan. Iya. 100 dan sekarang udah 5 tahun 500. udah 500. Ya, belum pada generasinya Ya, ya Kang betul. Ade. Bahkan kita sekarang sudah menjangkau anak SD loh. Betul. Ya, sekolah SD Luar biasa. yang memang mereka tuh walaupun gerakannya dance ya, berarti dance for life ini ternyata bisa dipakai dari kalangan SD sampai ke kita, maksudnya kita Iya. yang sudah lulus SMA bahkan masih bisa gitu loh. Bahkan Dance for life ini. orang-orang dinas kayak orang-orang kecamatan waktu kegiatan hari SD tahun berapa tuh ya? Iya, yang flash mob itu ya. Flash mob itu Ah. dari pihak kecamatan, pihak kepolisian, terus juga dinas-dinas terkait itu wah sangat apa ya, mendukung dan juga semangat untuk melakukan tarian dance for life itu. Iya, karena di balik gerakan-gerakannya itu ada makna yang Betul. sangat mendalam bagi Betul. para remaja dalam apa ya, perannya berperan sebagai apa ya, gerakan itu tuh sebagai gerakan untuk memukul mundur penyebaran virus HIV. Betul Jadi juga. drill demi drillnya itu punya makna tersendiri. Betul ya, sekali. Dan tahun ini Ya, seperti biasa gitu loh. tahun Dit. yang mungkin apa ya, tahun dimana kita Baru ya. kita apa ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Tetapi karena tidak tidak semangat menyurutkan semangat kita Ya. meskipun kita situasi pandemi di semua negara, hampir semua negara itu mengalami virus ataupun pandemi ini, Betul. dan salah satunya di Kecamatan Bongas juga apa ya, terkena dampaknya. Iya. Jadi mau tidak mau kita harus mematuhi protokol-protokol yang diatur oleh pemerintah seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, apa namanya, dance for life ini juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai apa ya, olahraga juga kan. Betul. Sebagai ibaratnya kegiatan olahraga untuk meningkatkan imun tubuh, Betul. kekebalan tubuh manusia. Dan juga kan ya. kemarin kan sebelum situasi pandemi ini kan ada salah satu sekolah gitu ya, ada Iya, beberapa betul. sekolah yang tarian dance for life ini menjadi tarian untuk senam pagi Bang. Iya, betul sekali. Di Sabtu Sebelum Sehat kan? iya. Di Sabtu Sehat ada 2 sekolah, bahkan beberapa sekolah kan dia. Itu memang dia apa namanya ya, menjadikan dance for life ini sebagai senam rutin Betul setiap sekali. minggunya. Di sini ada Mas Iyong berkomentar, amin, semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin ya Allah. Amin. Tetap semangat, waduh, menceritakan sejarah dance for life. Kesannya kita sudah zaman terdahulu, tetap tren zaman now. Ya, Wah, luar betul biasa. sekali. Memang karena dance for life ini tetap ditotak tularkan ke seluruh remaja yang ada di Kecamatan Bongas. Betul, gitu. betul sekali. Dan juga sekarang alhamdulillah atas jasanya, salah satu jasanya Mas Iyong juga, Iya. ya kan, menyebar informasi tentang tarian dance for life ini. Jadi teman-teman sekarang pun zaman now juga itu tahu gitu Iya, kan, mengenal. Iya, ucapan terima kasih juga kepada Yayasan Pelita Ilmu yang sudah mengajarkan kami, melatih kami di apa namanya untuk tahu gerakan dance for life. Betul. Tidak ketinggalan juga yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Kusuma Buana Jakarta ya. Betul. Nah, Dek. Terus juga Yayasan Kusuma Bongas tentunya yang memfasilitasi setiap kegiatan untuk peningkatan tadi ya, pengetahuan serta kesadaran para remaja terkait kesehatan reproduksi, dan salah satunya melalui kampanye Dance for Life Indonesia. Betul sekali. Ya, sekarang sudah saatnya kita membahas tentang flashback. Betul, dan juga bukan hanya dance for life itu, Iya, jadi PE itu bukan. sebenarnya menyenangkan. Iya loh, Iya nggak? gitu loh. Coba kalau ibaratnya ya, kita sekarang membahas tentang PE, kita berdua sama-sama PE gitu. PE sendiri nih, menurut Kang Ade, definisi menurut Kang Ade nih sebagai PE yang sudah, kalau dihitung ya berarti sudah 5 tahun nih jadi PE nih. Gimana dong nih Kang Ade? Jadi PE. Iya. Dulu apa gitu? awalnya ceritanya saya Iya. hanya sebatas ditunjuk oleh salah satu guru saya untuk mengikuti kegiatan yang ada di Yayasan Kusuma Bongas. Dek, Iya. kamu ikut kegiatan Yayasan Kusuma Bongas. Saya nggak tahu dong PE itu apa. Iya, pada awalnya Ya kan, nggak tahu PE itu apa, kegiatannya apa aja, seolah-olah jadi beban di situ. Iya. Ya kan, awal-awal semuanya jadi beban karena saya nggak punya ilmunya, saya nggak tahu apa namanya
kegiatannya, jadi seolah-olah jadi beban. Tapi ternyata setelah ikut Maanggit, Iya, gimana nih? setelah ikut sebenarnya di PE ini saya agak sedikit Kenapa? Ada sedikit apa ini? ada sejarahnya. ya Mengenakan ya. pasti. Nampaknya ini harus dikulik pemirsa ya. Salah satunya itu pas waktu ya pertama kali kegiatannya di sini. kalau nggak salah ya di sini pas waktu itu seingat saya itu menanyakan tentang suruh gambar, kamu gambar sesuai apa yang kamu mau, cita-cita yang kamu mau, dan saya di situ menggambar seorang pria yang membawa koper. Oh, waktu itu. Ya, waktu itu saya mau filosofinya saya jelaskan di situ. Kenapa saya ingin jadi orang yang sukses, yang ingin mensejahterakan keluarga dan lain sebagainya. Ternyata kegiatannya itu menarik banget, Mbak Anggit. Yang menariknya apa nih, Kang Ade? Yang menariknya kita tahulah sekolah kayak gimana. Iya. Formal, seformal-formalnya. Kita di situ kita maju ke depan itu ketika ada hafalan. Iya. Ya enggak? Oh iya benar. Ketika ada tugas. Suruh ngitung atau suruh mengisi di papan tulis, hanya itu aja. Ataupun presentasi lah, paling hebat-hebatnya itu presentasi terkait tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Tapi di Yayasan Kusuma Bongas dalam program Empower ini menjadi PE ini, kita dituntut kreativitasnya. Ya. Kita dibelajari gimana caranya menghadapi situasi di depan umum. Iya, pada saat menyampaikan. Kita diajari tentang gimana caranya ngomong di depan umum. Iya. Ya enggak? Terus kita diajari tentang banyak hal terkait kesehatan. Ya enggak? Bukan hanya materi-materi yang ada di sekolah, tapi juga tentang kesehatan yang belum tentu kita dapetin di sekolah. Ternyata setelah saya ikuti beberapa kegiatan, oh iya, ternyata menjadi PE itu menarik. Oh, menjadi PE itu enak. Kenapa? Kita seolah-olah bangga. Apa yang tidak diajarkan di sekolah ternyata dapat di Yayasan Kusuma Bongas. Kita bisa harus berbangga diri. Nah, kenapa bisa jadi PE, pendidik sebaya? Disitulah orang-orang yang tidak masuk ke dalam PE itu tidak tahu informasi-informasi yang disebarluaskan. Ibaratnya selangkah lebih maju dari lebih maju. Jadi tentang kasat reproduksi ya. Jadi kalau misalkan kita keluar, misalkan kita kegiatan di Yayasan Kusuma Bongas, terus sama teman-teman biasa di sekolah, dan tiba-tiba anak-anak sekolah menanyakan, aduh kayak misalkan cewek, aduh mensnya sakit. Kita meskipun laki-laki, saya khususnya meskipun laki-laki tahu gitu, oh ternyata saya diajari, oh ternyata kalau misalkan cewek ketika menstruasi atau datang bulan itu marah-marah itu wajar. Nah, menurut kalian nih, perlu nggak sih laki-laki itu? Nah, ini kan terkait masalah reproduksi ya. Apakah laki-laki itu harus belajarnya tentang organ reproduksi laki-laki aja, untuk perempuan nggak usah gitu? Gimana nih, Kang? Menurut saya sebagai laki-laki, laki-laki banget gitu kan. Saya sangat-sangat sangat-sangat bersyukur ketika mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kesehatan reproduksi khususnya perempuan. Gimana pun juga kita laki-laki sebagai menurut saya ketika penjaga perempuan, ketika ada hal sesuatu sama pasangan kita gitu kan, mau tidak mau gitu kan, hal yang paling terdekat, kadang-kadang pacar kita pun yang pengen curhat itu nggak bakalan, jarang curhat sama orang tuanya, pasti sama pacarnya dulu. Nah, kita sebagai di sini sebagai PE, kita lebih kalau misalkan kita tahu ilmunya, kita bisa mengedukasi pacar kita sendiri gitu. Jadi penting banget menurut saya. Oke, berarti banyak hal yang Kang Ade pelajari tentang ibaratnya selama menjadi PE. Itu kan maksudnya itu kan pengalaman pada saat pelatihan. Nah, sebagai PE ini kan ada perannya tentu ya, Kang Ade ya. Nah, bagaimana nih pada saat Kang Ade menjalankan perannya sebagai PE, dan apa yang Kang Ade rasakan pada saat mendapatkan peran tersebut gitu loh? Pada awal-awalnya saya hanya ditugaskan, kan waktu itu saya ditugaskan untuk menyebarkan informasi yang saya dapat di Yayasan Kusuma Bongas. Iya. Contoh kayak misalkan saya mendapatkan materi tentang HIV, saya bingung, saya tidak punya mental, saya tidak punya
pengalaman terkait dengan penyuluhan HIV dan lain sebagainya. Mm-mm. Tapi kayak waktu itu kan yang mengajari saya kan kayak Mbak Yani, Iya. Mbak Dewi, awal-awal kan kayak terus Mbak siapa itu? Bu Bu Sita, terus Pak Wisnu. Pak Wisnu ya kan. Di situ hanya diajari jangan pernah merasa ini jadi beban kalian. Enjoy seenjoy-enjoynya. Karena nikmati karena kenapa? Secara tidak langsung kamu itu udah menjadi PE tersebut. Contoh, Iya. ketika kamu ngobrol sama teman-teman nongkrong, Iya. pasti ada hal-hal yang menjerumus lah. Secara tidak langsung pasti ada yang menjerumus tentang kesehatan reproduksi. Nah, di situ kamu masuk. Contoh lagi kalau misalkan kamu di rumah ada keluarga kamu tiba-tiba menanyakan hal-hal terkait tentang HIV, kamu tahu, kamu masuk. Jadi tidak perlu saya harus bisa ngomong di depan banyak orang sebuah forum dalam gitu sebuah ya. forum. Enggak seperti itu, tapi kalau memang bisa lakukan. Ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, secara kamu pribadi pun kalau misalkan kamu sebelum masuk PE dan sudah masuk PE itu nggak ada bedanya loh. Contoh, kamu gimana? nongkrong, PE nongkrong, kamu nongkrong sama. Terus kamu nongkrong di luar kelas atau ngumpul, Ya. teman-teman PE pun sama. Yang membedakan hanya kalau misalkan jadi PE kita udah dapat informasi, Ya. ya kan? Kita udah dapat informasi, sepatutnya kita sebarluaskan. Ya. Seperti itu, nggak susah menurut saya. Iya. Dan memang kalau seandainya ibaratnya nih ya, Kang Ade nih, sebagai PE itu kan ibaratnya perannya menyebarkan informasi tadi sudah ya, bisa melalui obrolan gitu pada saat nongkrong, pada saat ibaratnya ada yang ibaratnya sedang ada yang mengalami masalah tersebut. Betul. Kayak semacam tadi ada yang sakit karena menstruasi. Kita sebagai walaupun Kang Ade laki-laki tetap ini gitu loh. Nah, menurut Kang Ade nih, susah nggak sih jadi PE itu susah nggak? Menurut saya menjadi PE itu nggak susah. Saya menjadi PE kelas berapa menit? Kelas 2 mau naik Iya. kelas 3. Ya, kelas 2 SMK. Mau kelas 3 berarti hanya kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun ya kan? 2 tahun. 1 tahun. Dan juga selama 1 tahun itu saya belajar banyak. Saya belajar banyak tentang PE dan menurut saya PE itu tidak susah dan tidak menyusahkan. Kenapa tidak susah dan tidak menyusahkan? Iya. Contoh kalau misalkan kita diundang, itu kan ada pertemuan bulanan PE kan? Iya, ada regular meetingnya. Iya kan, ada regular meetingnya kan, sama dengan situasi sekarang juga kan. Iya. Kita ada kegiatan rutin bulanannya. Nah, ketika kita diadakan pertemuan, kita ngerasa saya pribadi ya. Saya pribadi kan orangnya bandel. Iya. Waktu sekolah Emang orangnya sih, bandel. emang bener. Waktu saya sekolah bandel, nggak bandel amat sih Pak Guru, maaf Pak Guru. Kenyataan gitu guys. Nggak bandel amat. Terus saya kalau Gimana? misalkan ada pertemuan itu kesempatan. Oh, kesempatan dan kesempitan. Kesempatan untuk keluar dari sekolah. Oh, begitu. Iya, Tapi cuman ini jangan dicontoh ya guys. iya, cuman gini loh. Yang saya maksud kalau misalkan kita keluar tanpa ada tujuan yang nggak jelas itu Ya. benar-benar salah. Ya, Tapi males ya. di situ kan ada surat izinnya, Oh iya, ya kan benar ada sekali. surat izinnya. Dan juga kita ingin mendapatkan informasi yang lebih gitu. Saya Ya. itu orangnya ngulik gitu ya. Pengen tahu informasi-informasi yang belum dipelajari di sekolah, kayak contoh HIV. Saya waktu SMK itu hanya tertarik sama HIV malah. Pada saat itu. Sama narkoba, sama gender, sama kesehatan reproduksi saya nggak terlalu tertarik. Saya tertarik sama HIV doang. Iya. Nah, gimana saya pengen tahu tentang HIV? Saya ngulik, saya browsing. Ketika itu kan ya kita nggak terlalu canggih banget sama kayak sekarang kan. Iya. Kita browsing tentang HIV, tentang ini. Nah, kalau misalkan ada pertemuan bulanan itu, kita tanya. Kayak contoh misalkan teman-teman PS sekarang, kalau misalkan pertemuan tanya sama Kang Ade, tanya sama Mbak Anggit, sama Kang Apip, sama Mbak Dewi, sama teman-teman yang sekiranya lebih tahu, itu nggak apa-apa. Iya. Dan juga
kalau misalkan kita jadi bebannya di sebelah mananya? Beban Kang untuk ngumpulin anak-anak. Oh enggak, kita misalkan contoh, Iya. Gimana nih? saya dulu Motivasi ya, ya para saya yang dulu sedang- pernah situasinya sama. Apalagi saya sekolahannya waktu itu sekolahan baru ya. Saya alumni baru pertama. berdiri berarti. Saya baru Oh, berdiri. Alumni pertama ya. Alumni Kang pertama Ade. kan. Heeh. Saya harus bisa mengondisikan teman-teman sekolah, sedangkan tahu sendirilah sekolahan baru ya, bukannya saya menjelek-jelekan sekolah saya, tapi memang apa ya, kedisiplinannya agak sedikit kurang, tapi Iya. alhamdulillah bisa terkontrol dengan Iya. baik. Saya saya mengondisikan anak-anak itu koordinasi dengan guru kader, Iya, betul. ya kan, guru Berarti di kader. sekolah ada guru kader juga ya? Ada. Kang Ade ya? Mm-mm. Pas waktu itu guru kadernya itu kalau nggak salah siapa ya, Pak Maman kalau nggak salah, Iya, Pak Maman. Pak Maman. Nah, saya koordinasikan dengan guru saya. Artinya apa? Secara tidak langsung itu bukan tugas kita lagi. Saya sebagai PE sudah memberikan tugas saya kepada guru Ya. yang berwenang, Mm-mm. guru yang menindak, Mengkondisikan. mengondisikan. Dan dari pihak Yayasan Kusuma Bongas pun nggak pernah ada paksaan untuk kamu harus ini, kamu harus ini seperti ini. Nggak Tidak ada. ada pemaksaan. Nggak ada pemaksaan. Jadi kita usahakan, hasilnya kita kembalikan. Iya, betul. Seperti itu Mami. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman jadi PE itu susah, beban dan lain sebagainya, enggak menurut saya. Karena kalau misalkan kalian kalau misalkan jadi PE, oke lah sekarang misalkan kamu jadi beban, tapi lihat 2-3 tahun ke depan kamu bakalan lebih merindukan dan merasakan informasi yang udah diberikan sama Yayasan Kusuma Bongas itu bermanfaat. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Contohnya saya pas waktu lulus SMK, sebelum saya kerja di Yayasan Kusuma Bongas, saya kerja ngerantau di kota Bekasi. Waktu pada saat itu. Pada ya, saat guys. itu ya, saya masih bandel, saya masih ya tidak apa ya, menurut saya tidak lebih baik dari ini kan. Lagi. Jadi Ya, mungkin, pas ya. waktu merantau, teman-teman saya suka minum, suka jajan dan lain sebagainya. Tapi saya ingat perkataan-perkataan atau informasi-informasi yang didapat ketika saya menjadi PE. Iya. Ya kan, Apa aja tuh? Kang Ade? masalah narkoba contohnya, teman-teman pada ngepil, tapi saya tahu dong dampaknya ngepilnya itu. Iya, dampak ngepil itu resikonya apa? Resikonya apa, kalau misalkan resiko paling beratnya itu apa. Jadi saya tidak mengikuti. Ya, berarti memang informasi yang didapatkan itu sebenarnya adalah sebagai modal kita untuk Betul. sebagai modal atau tameng diri kita supaya tidak melakukan perilaku yang beresiko ya, Kang Ade. Betul sekali. Dan juga kalau misalkan kalau misalkan kita sekarang jadi beban, dan kita bakalan menyesal sih menurut saya, karena cobalah kalian lihat gitu di situasi dan kondisi sekolah kalian, apalagi di zaman sekarang. Saya tidak menyalahkan zaman ya, zaman tetap sama. Iya, Hanya- dan kita juga tidak menyalahkan para remaja yang Iya. memang sudah sudah terjerumus Betul. atau bahkan saat ini sedang dalam fase ya namanya juga Iya, remaja, remaja. ya, Banyak- ibaratnya sedang mencari jati diri. Betul, lah ya, banyak istilahnya. pengen nyobanya. Saya juga sama, saya juga waktu remaja dan sekarang masih remaja Bang. Iya, Gitu. masih remaja. Masih remaja, saya masih 17 tahun gitu. Iya, dibalik. Ya, terus Eh, nih, siklus remaja kan pengen banyak tahu, Iya. pengen cari jati diri, pengen pergi ke sana tanpa dihalang-halangi, tanpa ada kontrol Iya, dari orang tua iya. dan lain sebagainya kan. intinya bebas Bebas, lah ya. sebebas-bebasnya. Pengen sebebas-bebasnya gitu loh. Nggak mau dilarang ini itu, tapi ketika kita dapat informasi yang tidak diajarkan kayak di sekolah, kayak di sini, coba kamu teliti apa sih yang berkaitan dengan pelajaran sekolah kayak HIV, narkoba. Kali kalau misalkan memang ada di pelajaran IPA, sekolah atau IPA gitu, nggak sedetail kita gitu ya. Ibaratnya bukan berarti mengunggulkan. Uh-uh. Intinya
sebenarnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya itu ada. bisa gampang sekali, Iya. mudah sekali diakses di media sosial. Betul. Di media sosial lagi. Maksudnya dengan mengandalkan internet atau Google ya, ibaratnya searching gitu loh di browser masing-masing, di handphone cerdasnya masing-masing. Tapi seperti itu, karena dianggapnya bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang penting Iya. dan disepelekan gitu loh. Sebenarnya kayak kita juga sebagai Yayasan Kusuma Bongas hanya apa ya, saling mendukung ya. Iya. Misalkan contoh kayak misalkan pelajaran di sekolah nggak ada ini, kita selipin. Kita Iya. saling simbiosis Saling, mutualis. iya, bermitra lah ya, Saling intinya bermitra. tidak, maksudnya saling menguntungkan Iya. sebenarnya. Kita bisa mengedukasi teman-teman di sekolah, Iya. dan sekolah pun mendapatkan informasi yang kita sampaikan. Iya, betul Nah, sekali ya. iya, Begitu. seperti Jadi itu. memang ibaratnya kalau dilihat dari tadi ya, Kang ada cerita ya. Yang pertama itu kunci menjadi P itu adalah yang pertama itu harusnya dia itu satu harus tertarik dulu. Betul. Harus Sebenarnya harus tertarik. ada yang tertarik ya. Kang Ade kan tadi tertariknya sama HIV nih. Akhirnya semangat untuk ibaratnya yang pertama tertarik, yang kedua itu akan menimbulkan semangat yang luar biasa untuk mengikuti setiap kegiatan Betul. yang dilaksanakan sebagai peer educator gitu. Yang ketiga itu tadi karena tertarik, karena semangat, dia akan menjiwai perannya sebagai peer educator dalam kehidupannya gitu loh. Bahkan itu tidak berdampak, maksudnya dampaknya itu bisa sampai dampak jangka panjang gitu ya Kang Ade ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman belum ngerasain dampaknya, semua itu perlu proses. Iya betul. Semuanya itu perlu proses. Saya itu prosesnya panjang banget Bisa seperti sampai sekarang tuh. iya, panjang banget. Nggak semudah apa yang orang-orang lihat. Oh iya, Ade bisa ngomong di depan banyak orang. Oh iya, Ade tahu informasi ini. Oh iya, Ade ini bla bla dan lain sebagainya. Tapi prosesnya buat ngomong di depan orang aja, kita prosesnya tuh gemeter dulu, keringet dingin dulu dan sama seperti yang lainnya gitu loh. Jadi Iya. memang ibaratnya kalau seandainya peer educator itu sebagai peran yang dinilai membebani atau merepotkan para teman-teman lain gitu loh. Udah mas saya sekolah banyak tugas, tugas ini itu. belum mainnya belum gitu loh, belajarnya belum, ngerjain PR belum gitu loh. Boro-boro pengen ibaratnya menjalankan peran yang lain untuk menyebarkan informasi gitu. Ya repot gitu loh. Betul. Ibaratnya. Tapi memang apa ya? Karena tadi sih ya karena Betul. tertarik dulu gitu. Harus tertarik. Iya, jadi memang karena tertarik dan memang ibaratnya kitanya memang semangat, jadi memang membentuk karakter kita yang seperti ini gitu loh. Betul. Sampai sekarang saya juga banyak sekali merasakan manfaat gitu loh. Apalagi sebagai perempuan gitu loh ya kan kalau ibaratnya dilihat dari setiap permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu kalau perempuan itu biasanya yang paling dirugikan. Padahal sebenarnya sama aja. Entah laki-lakinya, entah perempuannya sama-sama dirugikan di saat ada permasalahan yang memang berkaitan dengan kesehatan reproduksi gitu loh. Karena semuanya berawal dari kata remaja sebenarnya. Betul sekali. Jadi karena remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa, artinya masa dimana si remaja ini pengen bebas tadi, pengen mencari jati diri, ingin ibaratnya ingin berperilaku sesuai dengan zamannya gitu loh, ingin mengikuti perkembangan zaman tapi tidak memanfaatkan perkembangan zaman ini secara bijaksana gitu loh. Nanti akan banyak permasalahan yang akan muncul gitu loh kalau seandainya kita nggak ibaratnya tidak membentengi atau tidak memiliki modal untuk ibaratnya menghadapi masa remaja di era yang memang perkembangan teknologinya sangat berkembang pesat gitu loh ya. Jadi memang tadi kalau seandainya dilihat dari tadi obrolan bersama Kang Adi, yang pertama tadi tertarik dulu, semangat terus menjiwai perannya sampai ibaratnya sekarang sudah bertahun-tahun gitu loh. Bahkan ibaratnya sampai mungkin juga akan
informasi yang didapatkan gitu loh selama ini itu akan menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya. Betul. Ibaratnya kehidupan selanjutnya tuh berkeluarga Betul gitu sekali. loh, mendidik anak gitu loh ya kan. Jadi memang ibaratnya ya sangat bermanfaat sekali. Betul sekali. Sebenarnya banyak banget cerita ketika saya menjadi PA itu banyak banget. Susah dukanya, senang gembiranya tuh banyak. Cuman Iya, kalau misalkan diceritain di sini udah selesai ya. jam 7 malam kayaknya belum selesai. Belum selesai, ya. Karena panjang banget. Iya. Mungkin saya pengen nanya sama Bang Rizal satu Iya, pertanyaan. gimana? Pengalaman Hmm. yang paling menarik ketika menjadi PA itu apa? Kegiatan atau pengalaman menjadi PA itu apa? Yang paling menarik dan paling menurut oh iya ini loh seneng gitu. yang paling berkesan Ya, yang paling berkesan apa? Sebenarnya karena tadi ya peran ini akan disadari sangat berharga itu pada saat kita menikmati prosesnya. Jadi kalau di awal-awal benar sama Kakang Ade. Saya ditunjuk menjadi perwakilan dari sekolah SMA Negeri 1 Bongas pada saat itu bersama dengan 2 yang lainnya, Mai Rahma sama waktu itu sama Abdul Rashid waktu itu. Ya, jadi memang ibaratnya kita bertiga menjadi perwakilan sekolah mengikuti kegiatan pelatihan, terus biasa aja pas pertama biasa aja, cuman oh iya di sini dilatih diberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, HIV, nafsa dan lain sebagainya. Di next bulan berikutnya dan kita juga ditugaskan menjadi atau berperan gitu loh, setelah dilatih kita berperan menjadi ibaratnya pendidik sebaya yang tugasnya untuk menyebarkan informasi dan sebagainya. Bulan berikutnya pertemuan, bulan berikutnya lagi pertemuan. Jadi ibaratnya dengan mengenal informasi, terus kayak tadi mengenal Dance for Life, terus menjalankan perannya. Jadi memang karena harusnya dinikmati dulu sih. Betul. Jangan buru-buru lah bosan kegiatannya. Sama kayak saya juga pernah ngerasain kayak semacam lo kan kegiatannya kayak gini-gini aja ya. Iya. Jadi Pernah. kayak manfaatnya tuh ibaratnya kita sampai saat itu belum menyadari bahwa sangat penting sekali gitu loh. Tapi nambah kesini dan menyadari bahwa logikanya ibaratnya ini tuh untuk peran manfaatnya tuh sangat panjang sekali, jangkanya panjang gitu loh, bisa sampai ini. Kalau boleh diceritain sebenarnya pengalaman yang paling berkesannya itu pada saat peringatan Hari AIDS Sedunia yang pertama kan. Luar biasa ya. Iya, karena memang itu adalah ibaratnya peringatan Hari AIDS Sedunia pertama yang dilaksanakan di Kecamatan Bongas, bahkan kayaknya di Kabupaten Indramayu. Sepertinya. Kayaknya. Dan pada saat itu bener-bener dengan berbagai macam lomba yang mengasah kreativitas, inovasi, bahkan keberanian kita gitu loh. Karena pada saat itu kan sudah lomba Dance for Life sudah ada ya. Drama waktu itu drama musikal. Terus juga poster, terus ada cerdas cermat cerdas. satu laginya ya. Iya cerdas cermat waktu itu. Iya cerdas cermat kayaknya. Lupa ini udah maklum ya sudah bertahun-tahun yang lalu gitu loh ya. Jadi memang kalau ditilik dari sejarah memang ibaratnya sudah lama sekali dan memang butuh proses. Dan juga mungkin kita sedikit ngebahas tentang Hari AIDS Sedunia karena sebentar lagi juga kan Hari AIDS. Kita kulik sejarah waktu kegiatan Hari AIDS Sedunia pertama kali mungkin Gimana? mungkin menurut Mbak Ahid yang paling berkesan di kegiatan itu lomba apa Mbak Ahid? Yang paling berkesan? Jadi ikut lomba apa Mbak Ahid? Waktu itu ikut lomba dance, poster, sama drama. Tiga-tiganya coba. Tiga-tiganya. Cerdas cermat. Enggak ikut waktu pas itu. Jadi cuma 3. Yang paling berkesannya yang paling berkesan itu kan kebetulan waktu itu saya dipilih menjadi narasumber dalam talk show-nya. Sebentar. Iya, lanjut. Narasumber dalam talk show-nya. Jadi memang ibaratnya pada saat itu saya dijadikan sebagai salah satu perwakilan dari remaja untuk berpendapat dalam kegiatan tersebut. Jadi memang pada saat itu saya di moderator oleh Mbak Yani pada saat itu, terus ada Dokter Dian kalau nggak salah, Dokter Dian dari Puskesmas Bongas pada saat itu. Kemudian ada juga dari siapa ya satunya ya, pokoknya ada, dan pada saat itu disaksikan oleh
seluruh peserta dari kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia. Betul. Itu ada Pak Camat, ada Kapolsek, gitu kan, ada guru-guru, bahkan ada kayak semacam para tokoh masyarakat gitu, dan para remaja dari 10 sekolah di Kecamatan Bongas pada saat itu yang mengikuti kegiatan, dan itu benar-benar luar biasa sih. Luar biasa banget. Ya, Jadi, karena pada saat itu juga ibaratnya pertama kali saya menjadi apa ya ibaratnya ya, orang yang ibaratnya di depan gitu ya, dimintai pendapatnya dan disaksikan oleh banyak orang gitu loh. Itu pertama deg-degan kali. ya, deg-degan pasti. Deg-degan pasti. Jadi kalau pas deg-degan itu apa kita jawabnya kadang ngaca parah gimana Iya. sih? Jadi Asal apa ya? keluar aja. Iya, betul sekali. Itu memang sering terjadi ya Kak Dia. Betul. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang seperti itu. Nah, kalau seandainya nih ya teman-teman, kalau seandainya ditanyain balik nih, Kang Ade nih pada saat khas tahun kemarin, ikutnya lomba apa aja? Coba inget nggak? Saya ikut lomba dance. Ya, Poster saya yang Iya. buat. Terus juga drama. drama 3 Iya. sama aja berarti. Ada juga cermatnya nggak sih? Ada Masa? ada nih alamannya manusia. Ada, ini kita ada albumnya sih ya, cuman kayaknya kalau kita apa namanya tunjukkan gitu loh, kayaknya susah untuk ada. Masa? Ya kayaknya ada lah. Itu kan drama, ini talk show nih. Nah, ini poster. Talk show nih. Ada tambah gitu nggak ada? Ada, Tambah gitu. ada. Ya entahlah ada kali ya. Saya Ada pokoknya mah. lupa saya. Yang pasti Iya. 3 itu yang paling berkesan menurut saya. Yang pertama yaitu Dance for Life. Yang pertama Dance for Life, yang kedua drama. Drama. Kenapa drama? Sebenarnya tiga-tiganya berkesan. Yang pertama Dance for Life. Heeh. Saya gitu di situ salah satu anak yang tengil sih ya. Iya memang dari dulu ya. Mungkin Bang Git juga tahu tengil, nggak bisa diatur, sukanya pacaran mulu kalau misalkan di forum. Iya betul sekali guys. Lanjutin. Iya, dan lanjutin, juga soalnya. dan Surlife ini kan kenapa sih berkesan, karena bangga gitu ya. Iya. Bangga saya di sekolah saya, khususnya saya itu di ya ibaratnya kayak di menjadi leader dari anak-anak tersebut. Jadi Iya. kerja keras saya itu sama Kang Iyas, terima kasih. Kerja keras saya itu bener-bener di apa ya, bener-bener sangat-sangat diapresiasi sama teman-teman semua. Terus yang kedua itu drama. Pas waktu drama banyak banget konflik, dari mulai masalah alur cerita, masalah mau lip sync atau langsung dan lain sebagainya, banyak konflik. Bahkan H-3 saya itu belum tahu apa-apa soal drama. Dramanya? Iya, belum Aduh. bikin ini, belum bikin itu. Tapi saya sama Kang Yes dan teman-teman semua berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Jadi di situ saya ambil temanya salah seorang anak saya, waktu itu saya udah punya anak. Oh dulu ya. Iya, saya udah kakek-kakek, mungkin gambarnya nanti gak apa-apa diliatin ya. Iya. Saya punya anaknya karena keterbatasan ekonomi di rumah, dia pergi kerja, dia ditawarin oleh broker ya, dia ditipu, ternyata dia jadi PSK, pas pulang terlibat penyakit HIV. Ya alur-alur yang mungkin udah umum dan lumrah dan di kisah nyata pun ada gitu ya, hal-hal yang seperti ini. Terus masalah poster, saya bikin poster sendirian Pada saat itu. pada saat itu. Jadi memang walaupun sendirian tapi tetap semangat ya. Walaupun dadakan tapi tetap semangat gitu. Pada waktu itu kan saya masih tinggal sama almarhum nenek gitu. Almarhum nenek saya hampir 3 hari berturut-turut itu nggak tidur karena mempersiapkan poster ini. Dan alhamdulillah ketika itu saya dapat juara 3 dari poster kalau nggak salah, dan juga dari drama juara 2 kalau nggak salah. Waktu itu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi sekolah baru, alumni pertama, bisa membanggakan nama sekolah, bisa memberikan prestasi sama sekolah, bisa membawa mengedukasi teman-teman di sekolah, itu hal yang sangat luar biasa. Apresiasi buat saya sendiri, karena di waktu Hari AIDS Sedunia itu benar-benar kita dituntut kreativitasnya, tenaganya dan pikiran, wah semuanya pokoknya.
untuk berusaha menampilkan yang terbaik untuk teman-teman dari Yayasan Kusuma Bongas yang sebagai penyelenggara dan juga Yayasan Kusuma Buana Jakarta gitu kan. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin dan hal itu menjadi apa ya, dimana saya banyak banget teman, yang pasti banyak banget teman, bisa bersilaturahmi, dan bahkan alumni pertama masih banyak yang suka main terus ngechat dan lain sebagainya kan. Jadi Iya. setelah kegiatan itu usai dan saya udah lulus, saya rantau pulang ke sini lagi, banyak banget teman-teman yang waktu itu menjadi PE, dan temannya tuh bukan hanya sebatas teman, tapi ketika ketemu, hey Sherry gimana waktu itu jadi PE, gimana, enak ya Jadi sekarang. obrolannya Iya, Hari AIDS Sedunia tahun ini kan, waktu Hari AIDS Sedunia tahun kedua ya, yang Iya. saya nggak ikut ya Mit, ya. Iya, tahun kedua Kang Ade gak ikut Ya, waktu itu. saya waktu itu karena saya harus cari jati diri saya, tahun kedua saya nggak ikut, ternyata meriah banget katanya. Iya dong, karena di tahun kedua itu kalau nggak salah di mana sih? Di kecamatan, di aula lagi. Di halaman kecamatan Bongas. Nah, terus di tahun ketiga itu Kang Ade ikut nih di balai desa. Ya, pas waktu itu saya udah bagian dari Yayasan Kusuma Bongas ya. Iya, betul sekali. Di tahun ketiga di balai desa kecamatan balai desa Bongas. Tahun keempat itu di lapangan Sinar Jaya, Betul. Warga Mulia. Heeh. Tahun kelima juga di ini ya tahun kemarin ya. Nah, Iya. tahun ini kita ngadainnya di Facebook guys. Di Facebook sama Instagram. Iya, di Facebook sama Instagram. Tapi tetap ya, walaupun dilaksanakan di Facebook dan Instagram, tapi kita tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan Iya, peringatan jadi buat teman-teman, Hari AIDS Sedunia betul tahun sekali. 2020. betul, dan buat teman-teman kalau misalkan pengen ikut minat ya boleh. Iya, Wah, kita sudah share lomba-lombanya ya kan. Iya. Ada lomba dance tutorial lagi. Step by step dance for life Betul. Indonesia. Heeh. Terus ada lomba kampanye poster HIV AIDS. Heeh. Terus ada lomba cepat tepat. Betul. Ada lomba tadi apa lagi sih? 3 ya. Heeh. Ada lomba pemilihan duta Kespro. Iya, logo. Terus ada lomba belum, itu Belum. masih rahasia ya. Oh, Masih ada serangkaian lomba-lomba yang memang belum kita umumkan. Itu kalau nggak Ops, salah. berarti keceplosan dong. Iya, nggak apa-apa Oh. sih. Sebenarnya nanti kan diumumkan. Oke. Jadi memang ada sekitar 7 atau 8 gitu ya. Ya. 7 atau 8 lomba itu ada yang bersifat ada yang bersifat kelompok atau individu Iya, ya. Kang Ade. dan juga ada yang Eh, bersifat sekolah, khusus ya, ya khusus. untuk sekolah atau komunitas, atau ada yang bersifat umum Umum. nantinya ya, Betul. secara umum gitu loh. Bukan hanya di kecamatan Bongas saja, bahkan remaja-remaja yang ada di kecamatan lain di luar kecamatan Bongas itu boleh banget Boleh mengikuti. banget. Jadi tanpa biaya pendaftaran, free registrasi. Betul. Yang penting tertarik, Heeh. semangat dan menjiwai perannya sebagai peserta lomba tersebut, Betul. itu pasti akan mendapatkan, ibaratnya akan mendapatkan hal yang luar biasa atau kepuasan yang luar biasa pada saat mengikuti proses Betul. lombanya. Snack sesuai dengan keinginan sendiri karena di rumah. Ya, betul sekali, disesuaikan ya. Makan sesuai dengan keinginan sendiri karena di rumah. Ya, betul. Jadi, kerjanya di rumah. Ya, dan memang hari ini tanggal 20 November setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anak Internasional, Kang Ade, Betul. Hari Anak Sedunia. Betul Jadi sekali. selamat Hari Anak Sedunia untuk seluruh anak-anak di dunia. Ya, Betul. ibaratnya kalau hari anak tuh tadi kita udah bahas ya, maksudnya sama Pak Nono tadi ya. Betul. Kalau anak itu adalah seseorang yang berusia 0 Ya. sampai sebelum 18 tahun, sebelum berusia 18 tahun. Dan Jadi belum kalau- menikah. Ya, dan belum menikah, itu yang dinamakan anak. Jadi memang anak-anak ini harus diberikan haknya ya. Kalau kita tarik ke belakang, kita ada tepuk hak anak, itu adalah hak-hak yang paling dasar yang harus diberikan kepada anak gitu. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Jadi memang jangan sampai maksudnya anak-anak ini tidak mendapatkan 4 hak dasar tersebut. Betul. Karena memang sangat mempengaruhi Iya. sekali terhadap kehidupannya gitu loh. Dan mungkin apa lagi Kang Ade? Apa ya? Jadi ya menurut saya
tambahan mungkin buat teman-teman semua yang mungkin sekarang belum nonton, Iya. tolong ikuti kegiatan Hari AIDS Dunia tahun 2020 ini karena ini adalah apa ya, sebagai Salah satu bentuk gerakan ya peringatan Hari AIDS Sedunia. Karena kalau misalkan kita ikut berpartisipasi artinya kita juga membantu kita lebih semangat lagi untuk menyebarkan informasi terkait HIV/AIDS di ya, luar sana. betul Karena sekali. kalau misalkan bukan kita mau siapa lagi? Ya, Kalau misalkan bukan teman-teman semua yang mengedukasi keluarga dan teman-teman semua, saudara dan lain sebagainya, itu mau siapa lagi gitu ya? Iya, betul sekali Kang Ade. Dan memang ibaratnya semoga gitu loh kegiatan atau rangkaian kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2020 di Kecamatan Bongas ini walaupun dilaksanakan secara virtual tetapi tetap meriah dan tetap auranya Ya, ada gitu betul. loh. Amin. Semangatnya ada. Amin. Auranya ada, bahkan gerakannya tuh kelihatan walaupun hanya secara virtual di Facebook Sebenarnya dan Instagram. kita kan udah merencanakan Hari AIDS Dunia, kalau misalkan situasinya nggak seperti ini Iya. bakal lebih meriah lagi. Iya. Tapi apalah daya gitu kan. Iya, kita juga tidak bisa memaksakan memaksakan. kehendak kita untuk melaksanakan kegiatan yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul gitu sekali. kan. Jadi memang informasi-informasi terkait peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2020 akan di-share melalui fanpage Remaja Bongas Peduli Caster dan Instagram Sobat Repro. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya karena ada ketentuan atau syarat dan ketentuan yang berlaku terkait lomba-lomba yang kita laksanakan. Dan untuk para remaja, baik remaja sekolah maupun remaja komunitas, bahkan masyarakat umum di Betul. Kecamatan Bongas atau di Betul. kecamatan lain, Iya. kalian bisa banget mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan Jadi mungkin hanya itu saja ya Kang Adi? iya, karena yang Ya. matanya juga luar biasa. Jadi kita sudahi. Jadi buat teman-teman semua yang merasa teman-teman semua jadi PE, ayo semangat jadi PE dan juga lindungi teman-teman kalian dari virus HIV dan juga edukasi teman-teman semua dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Yayasan Kusuma Bongas terkait dengan gender, nafsa dan juga kesehatan reproduksi yang pastinya. Iya, betul sekali. Jadi memang kalau tadi ya, kalian harus tertarik dulu, kalian harus tertarik, harus semangat, lalu kemudian menjiwai peran kalian sebagai pereducator di Kecamatan Bongas karena tidak semua remaja bisa berperan menjadi pereducator. Jadi memang prosesnya harus dilalui dulu, Betul. suka dukanya harus dilalui dulu supaya kalian tahu gitu loh betapa berharganya peran sebagai pereducator ini untuk kehidupan kalian sendiri dan kehidupan orang lain. Dan juga ilmu itu nggak ada yang tidak bermanfaat. Ya. Semua ilmu itu bakalan bermanfaat. Tinggal tunggu waktunya saja kapan itu bermanfaat dan kapan itu bisa digunakan. Ya, betul sekali. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Iya. Sampai jumpa di next siaran Bongas Ngerumpi. Ya, saya Adin Nur Kapsa Saya Anggit Heliosinova. mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.